Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Moms Riji. ERT punya 2 anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Di video kali ini aku akan sharing tentang hidup minimalis, hidup sederhana, hidup hemat. Sambil menemani aktivitasku, aku mau membahas tentang plus minus atau kelebihan dan kekurangan menjadi seorang ibu rumah tangga. Pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya tugasnya adalah mengurus keluarga, dimulai dari menyiapkan keperluan sekolah anak bagi yang memiliki sekolah, atau menyiapkan pak suami yang sedang bekerja, membawa bekal dengan memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, beres-beres, dan masih banyak lainnya. Contoh seperti aku sebagai ibu rumah tangga yang sudah membangun selama 7 tahun berumah tangga, dan aku tidak bekerja, selalunya aku di dalam rumah menyiapkan seluruh isi rumah. Dan sebelumnya aku nggak pernah bekerja, jadi aku memiliki waktu yang penuh bersama keluarga dan anak-anak. Nah, untuk teman-teman yang sebagai ibu rumah tangga sama seperti aku posisinya sekarang ini, boleh ditulis di kolom komentar ya. Menjadi ibu rumah tangga itu capek biasa atau capek banget? Adapun kelebihan menjadi ibu rumah tangga yaitu fokus pada keluarga yang dapat memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada pasangan dan anak. Dan poin yang kedua, mempunyai waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, rutinitas dan hidup yang teratur dengan mempersiapkan segala aktivitas harian untuk pasangan, suami, dan diri sendiri dan keluarga. Tetap bisa melakukan hobi dan me time juga. Namun untuk kekurangan sebagai ibu rumah tangga yaitu rentan stres karena memiliki tanggung jawab yang penuh dalam mengurus keluarga dan rumah, sehingga terkadang membuat kita tertekan dan mengalami pemikiran yang buruk, berisiko tinggi depresi, untuk mengalami depresi karena permasalahan di dalam rumah. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga memang dipandang sebelah mata ya teman-teman, dan tidak tahu nih apa yang dilakukan. Ada pekerjaan yang selalu menumpuk, ada pekerjaan yang selalu disiapkan, mana menyiapkan segala sesuatu yang harus disiapkan. Dan dibanding dengan wanita atau ibu rumah tangga yang bekerja di luar, karena mereka berpenghasilan dibanding dengan ibu rumah tangga yang hanya tidak berpenghasilan di dalam rumah. Dan maka dari itu sebagai ibu rumah tangga yang ada di dalam rumah, semoga bisa ada berpenghasilan dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Contoh yang bisa aku lakukan seperti sebagai konten kreator, dan bisa jualan online di dalam rumah, atau sebagai yang lainnya. Sebagai ibu rumah tangga harus bisa juga mengatur waktu, dan kita yang membagi waktu selalu pekerjaan, dan semua itu jangan dilakukan secara terpaksa. Apalagi kita harus memiliki tanggung jawab yang penuh yang benar-benar harus kita selesaikan pekerjaan itu, tetapi dengan tenaga yang kita butuhkan itu harus kita pikirkan juga. Jadi membutuhkan waktu, mengatur waktu itu sangat penting bagi ibu rumah tangga. Memang pekerjaan ibu rumah tangga itu seperti menyapu, mengepel, beres-beres rumah, memandikan anak, menyiapkan, masak. Itu bukan berarti sebagai olahraga ya teman-teman. Dan ada baiknya kita selalu menyempatkan waktu dalam 1 minggu sekali untuk mengikuti atau melakukan olahraga. Boleh dengan mengikuti senam di luar atau melakukan senam di dalam rumah dengan melihat atau menonton video. Nah, itu benar-benar olahraga yang membuat kita menjadi beban pikiran kita menjadi positif, menjadi lebih bahagia lagi, dan lebih bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas, menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya Pak suami lagi memotong ikan hasil pancingannya. Jadi hari ini sangat benar-benar berrezeki untuk Pak suaminya. Ketepatan jadi tetangga itu melihat hasil pancingan Pak suami, jadi ingin membelinya. Dan di sini Pak suami memotong sesuai ukurannya. Ya lumayan kan untuk hasil dari jualan dari ikan tersebut untuk kantong atau uang jajannya Pak suami.
Nah, teman-teman masih lanjut untuk membahas kelebihan dan keuntungan menjadi seorang ibu rumah tangga atau capek biasa dan capek banget. Jadi menurutku dalam kehidupan sehari-hariku terkadang aku merasakan pernah capek biasa atau santai, atau pernah mengalami juga benar-benar capek banget sebagai ibu rumah tangga. Contoh yang kualami seperti capek banget sebagai ibu rumah tangga yaitu melakukan aktivitas seluruh pekerjaan rumah dan mau mempertanggungjawabkan itu terus-menerus untuk melakukannya, tidak ada perhentian, tidak ada peristirahatan. Dan maka dari situ aku belajar untuk melakukan aktivitas itu diperlukan untuk peristirahatan dan perhentian, jangan terlalu semua dikerjakan secara satu waktu. Dan itu bisa kita lakukan dengan secara bergantian karena sebagai ibu rumah tangga ini apalagi memiliki anak satu ataupun dua, bahkan lebih daripada dua, itu diperlukan benar-benar pola pikir yang sehat untuk melakukan segala aktivitas. Dan poin paling penting juga ya teman-teman, kita sebagai berumah tangga yang kita bisa membuat bahagia, semangat, yang harus kita lakukan jangan terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi kita merasa untuk diri kita sendiri yang hidup sederhana, hidup apa adanya, jangan terlalu membandingkan pekerjaan atau sesuatu yang di depan mata lebih enak dengan orang lain, itu tidak baik. Makanya peran sebagai berumah tangga bisa dapat didefinisikan untuk mengatur keuangan yang lebih bijak, lebih pintar. Karena kalau tidak melakukan hal tersebut bisa memiliki berantakan dalam keuangan. Atau mungkin di dalam ibu rumah tangga si istri belum untuk bisa mengontrol diri, dan jadi dibanding dengan pasangannya lebih bisa untuk mengontrol diri dalam keuangan. Jadi setiap individu itu berbeda-beda kan teman-teman. Nah, di dalam rumah tanggaku aku untuk selalu terus belajar dengan melihat teman-teman yang di dalam YouTube channel masing-masing mengatur keuangan berbagai macam, yang membuat metode-metode yang sangat semangat dalam menabung, dalam budgeting. Nah, itu contoh yang bisa dapat kulakukan. Karena ibu rumah tangga itu ibarat sebagai akuntan yang harus bisa mengelola keuangan keluarga agar tidak besar pasak daripada tiang, sebagai seorang yang bisa mengelola anggaran keluarga agar semua kebutuhan bisa tercukupi. Karena kebutuhan keluarga misalnya belanja bulanan, bayar sekolah anak, serta membayar tagihan listrik dan telepon, dan yang lainnya. Bahkan banyak juga yang harus bekerja membanting tulang untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Keputusan untuk berkarir biasanya dilatar belakangi oleh banyak hal seperti suami yang telah tidak ada di dalam dunia ini ataupun meninggal. Oke teman-teman, itu dia beberapa keuntungan dan kelebihan menjadi seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman bisa selalu diberi kesehatan, dan itu poin yang paling penting, yang selalu memberi kesehatan. Jadi maupun sebagai ibu rumah tangga yang ibu menjadi yang bekerja, dan itu adalah sebuah pilihan yang harus menjadi pilihan. Dan sebagai ibu rumah tangga selalu menjaga kesehatannya, tidak lupa dengan untuk selalu memberikan yang terbaik pada diri sendiri, karena ibu rumah tangga yang bahagia akan mendapatkan hasil yang bahagia di dalam keluarga. Baiklah teman-teman, ini aktivitasku sekarang sudah menyetrika setelah tadi mencuci pakaian, memasak, beres-beres di dapur, dan tidak lupa untuk menyiapkan anak. Jadi aku skip juga untuk videonya. Aku menyetrika pakaian seminggu sekali seperti biasa, dan ini tidak terlalu detail untuk pakaian sehari-hari. Untuk pakaian yang penting seperti pakaian sekolah, pakaian pergi ke undangan, nah itu benar-benar detail untuk menyetrika pakaian.
Jujur aja ya teman-teman, untuk memberikan waktu seperti nyetrika ini, dulu setelah melahirkan itu aku semuanya kulipat, tetapi karena aku udah sekarang, udah besar-besar, jadi aku bebas untuk melakukan kegiatanku seperti apa yang harus kulakukan. Dan untuk melakukan pekerjaan, tidak terlalu dipaksa, jadi aku memberikan ruang waktu untuk istirahat sejenak dan, semua itu kulakukan dengan, sepenuh hati, dengan semangat. Baiklah teman-teman, aku akhiri sampai di sini dulu aktivitasku, sudah menemani dari awal hingga akhir, semoga ada manfaat yang bisa didapatkan. Maaf bila ada kata-kata salah.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan aku di sini mau menyusun ke keranjang supaya lebih rapi dan aku suruh untuk pak suami diangkat ke dalam lemari supaya aku susun kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum, terima kasih.